Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, Mas Hasan, Ya, di dalam diskusi kita kali ini. Penonton, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema diskusi dalam buku ini, buku tentang novel kehidupan seorang sosok Pak Samsudin, dengan tema menulis di atas air. Menulis di atas buku pun kadang-kadang membutuhkan sebuah keseriusan. Ada curahan yang tercurah di sana dan meninggalkan bekas. betul. Tetapi ketika menulis di atas air, itu sebuah pekerjaan yang amat sangat luar biasa. Ya kan? Dia wajib menulis dan itu harus terbaca, tetapi itu di atas air. Ini ungkapan dari Pak Sam, alangkah berat dan sulitnya berperan, Berat, ya. mewakili, berperan penyambung lidah Jadi, orang kecil itu, betul. rakyat kecil. Jadi Gimana? kasusnya itu ketika Bangsa dan kawan-kawan diberi amanah untuk menyampaikan aspirasi arus bawah teman-temannya yang di bawah berkaitan dengan apa kenaikan pangkat lah, gaji lah, atau macam-macam kebutuhan. Mulai dari karir, ya, segala remunerasi macam, ini, dan berbagai macam fasilitas aspirasi lainnya. yang dititipkan kepada Bangsa dan kawan-kawan untuk disampaikan kepada pimpinan yang di atas. Ya, padahal dia bukan wakil rakyat. Bukan wakil rakyat. Nah, tetapi ketika pendapat itu, pikiran itu mau disampaikan, mereka bertemu dulu di antara ini teman-teman. Sebentar, saya potong dulu. Ya. Ini kerja luar biasa. Ini kan bukan kerja birokrasi. Betul. Karena ini termasuk kerja sampingan dalam Kerja sampingan, menyampaikan aspirasi teman-teman sendiri. Iya, teman-teman sendiri, dan itu sangat banyak. Sebelum ini tuh mereka bertengkar dulu di dalam pertemuan itu. Jadi betul-betul seperti melukis dia menulis di atas air. Pekerjaan berat sekali. Ya, karena itu tidak ada job description-nya kan? Gitu kan? Artinya bahwa pekerjaan itu emang tidak ada judulnya. Iya. Sama dengan menulis di atas air itu nggak ada menulis di atas air. Jadi, luar biasa itu. Ini kan pekerjaan bukan menjadi kewenangan beliau, iya. Kan? Tapi itu atas dasar kemauan keras untuk saling membantu di antara sesama mereka. Bahwa Anda sudah berada di posisi itu, ya jangan biarkan kami ini tahun tadi bawah kira-kira gitu. Mungkin staf-stafnya dan kawan-kawan mengerti betul karakter Pak Sam. Ini kita goyang dikit sampai aspirasi. Jadi, tapi mereka menitipkan amanah itu sebelum itu kan mereka ngobrol dulu. Dan ada yang kencang sekali ngomong. Anda kalau tidak siap, jangan lakukan ini. Ya orang diminta pendapat tapi kok ditekan gitu kan. Diminta dipeseni dan dimarah-marahin. Dimarah-marahin dulu. Jadi kebetulan mereka menyampaikan pikiran, lalu Bang Sam kan merespon. Cuma ngomongnya agak panjang, lalu dibilang, berhenti dulu Anda. Anda itu dengarkan kita dulu. Jangan Anda sendiri yang bicara. Anda itu pembawa aspirasi kami. Jadi Anda harus lebih banyak mendengar. Mulut itu cuma satu, telinga itu dua untuk mendengar. Jadi kalau sampai-sampai dia di brainwash juga. Kalau Anda kalau misalnya tidak mendengar kami, itu zalim namanya itu. Wah, sesungguhnya dia yang zalim. Masa kita nyuruh orang ke orang belum yang akan disuruh belum apa-apa udah dibilang zalim. Gitu. Lalu dia berpikir, Bang, wah, kalau saja sebelum berangkat saja sudah dibegituin, bagaimana hasilnya? Dan hasilnya itu berkebalikan dengan harapan ini. Ini lebih berat, ini bahaya sekali ini. Nah, itulah yang menyebabkan Bang Sam, ini berat sekali. Bang, memikul amanah yang disampaikan mereka. Saya sudah lewat ancaman juga. Makanya ada yang mengatakan, kalau Anda berbicara terus dan tidak mendengarkan aspirasi kami, untuk apa? Ini namanya kita hanya omong kosong jadi saja. Penonton Jalan Buku Channel, buku ini semakin menarik untuk Anda baca. Apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Imnur tadi, itu tertuang di dalam buku ini. Bagaimana Pak Sam yang diminta bantuan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi dia juga diancam, di briefing, diarahkan, bahkan cenderung diancam. Ini kan mempersempit ruang gerak dia, karena dia harus berhadapan tentunya dengan atasan. Kan? Jadi itulah arti dan makna yang dimaksudkan bagaikan menulis di atas air itu. Karena memang tidak ada judul, tidak ada jobnya untuk pekerjaan, tidak ada imbalan. Itu inisiatif pribadi semua. Mereka ingin membantu temannya, jadi mereka ingin berbuat sesuatu. Meskipun itu pekerjaan berat, karena belum tentu diterima oleh pimpinan. Tapi karena didorong oleh mereka, kawan-kawannya, bahkan marah-marah itu, mereka lalu berpikir,
bagaimana caranya supaya pimpinan bisa menerima kita dan menerima apa yang diaspirasikan oleh teman-teman itu. Sesuai dengan harapan keinginan Sesuai mereka dengan ya. harapan, sesuai dengan harapan. Nah, kemudian mereka datang ke pimpinan, menyampaikan pikiran-pikiran, keluh kesah teman-teman yang di bawah itu. Yang ujungnya adalah terkait dengan karir dan imbalan-imbalan fasilitas-fasilitas yang lainnya. memang dibutuhkan oleh mereka yang di bawah. Hmm. Nah, tolong diingatkan dan diingatkan terus supaya mereka. Dan Pak Sam harus membangun konstruk argumentasi supaya bisa diterima. Dia mencoba membangun argumentasi bagaimana supaya pimpinan itu menerima tanpa dipaksa, kira-kira begitu. Itu gaya Bang Sam. Jadi pimpinan itu bisa menerima tanpa dia merasa dipaksa oleh orang yang membawa aspirasi itu sendiri. Ini kalau di swasta itu ibarat pimpinan partai buruh lah. Padahal dia juga mungkin bukan ketua korpri. Bukan ketua korpri. Nah, karena itu ketika datang di pimpinan, Bang Sam mengajukan beberapa persoalan yang disampaikan oleh teman-temannya dengan harapan pimpinan mempertimbangkan. Jadi bahasa mempertimbangkan itulah kemudian pimpinan dengan leluasa mengatakan, oke, berikan kami kesempatan untuk mempertimbangkan beberapa hari, nanti kami sampaikan hasilnya. Dan di saat menunggu hasilnya itulah yang paling gawat. Wah, padahal kan itu Pak Sam sudah melakukan langkah awal yang bagus itu. Dan aspirasi udah diterima. Persoalan apa bagaimana dilaksanakan itu tahapan berikutnya. Pada saat menunggu hasilnya itulah problem psikologis yang membawa aspirasi ini yang berat. Ini kalau misalnya tidak sesuai harapan hasilnya, ini di bawah ini kita ini Pak Sam mungkin akan diadili. Tapi alhamdulillah. Bukan membayangkan. Kalau sekarang kan lain ya. Iya. Kalau kita udah lobby, gitu kan, sang pelobi ini meyakinkan pengambilan keputusan, begitu dia sampaikan, udah ngutip ini barang ini, udah dapat setoran ini. Nah ini Pak Sam ini belum dapat setoran ini. Dia malah berpikir kalau ini ditolak bahaya ini. Bahaya. Kalau yang sekarang ada fenomena yang menarik Pak Hasan. Orang minta bantuan, belum apa-apa udah store. Begitu udah sampaikan, ternyata ditolak. Ya. Wah berarti pekerjaan selesai saya. Ya, Tapi kalau udah sukses, tambah lagi store. Tapi Bang Sam akhirnya setelah beberapa hari kemudian mendapat kabar, disampaikan oleh pimpinan bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Sam dan kawan-kawan itu pimpinan menerima dengan beberapa catatan. Wah itu luar biasa itu disampaikan kepada ini. Itu imbalan dalam bentuk, kalau dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, di dalam sistem imbalan termasuk kategori Pak Sam mendapatkan imbalan yang bersifat intrinsik. Intrinsik betul. Imbalan yang dia peroleh yang timbul dari pekerjaan itu sendiri, yang sifat internal dan tidak akan didapat dari mana. Adanya sebuah kepuasan memperjuangkan aspirasi. Tapi mengangkat kehormatan pribadi yang bersangkutan. Dan Pak Sam pun merasa bahwa ketika dia mengangkat orang lain, itu menunjukkan bahwa dia betul-betul mampu mengelola sumber daya manusia, korpri saat itu. Gitu. Dia merasa punya kewajiban moral untuk membantu teman-temannya, biar mereka juga bisa selamat, naik sama-sama dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan birokrasi di dalam kementerian itu sendiri. Ya, jadi tidak bersifat transaksional. Betul, sama sekali tidak. Jadi dia bisa memberikan harapan ke depan, apa yang akan terjadi, dan apa yang harus kita lakukan rekayasa sekarang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Betul. Karena tadi pusat gravitasinya itu karena dia bekerja dengan hati itu, dengan cinta dan kasih sayang itu. Itulah yang memanggil dia. Berarti di kalangan birokrasi saat itu tidak ada yang menjadi maklar jabatan. Itu hampir boleh dikata kecil sekali. Nggak ada. Itu mereka saling memperjuangkan diri mereka sendiri. Saling luar biasa. Perjuangan. Yang menurut saya untuk sekarang itu sulit kita temui sosok seperti itu. Sekarang saya sering ketemu dengan beberapa orang karena saya memang pernah berkecimpung dalam dunia politik yang bersinggungan dengan orang-orang pengambil keputusan. Betul. Belum apa-apa sudah bicara uang. Bang, ini saya ada uang, bisa nggak mendapat jabatan ini? Wah, saya itu tidak masuk di benak saya. Beberapa kawan kita yang anggota DPR itu mengaku itu mainan itu, udah biasa itu, nggak usah dibahas itu kan.
Padahal yang seharusnya dimaksudkan oleh permainan itu bukan dalam konteks permainan seperti judi, Betul. bermain transaksional, Bermain tetapi permainan terkait kemampuan meyakinkan orang lain gitu. Betul. Meyakinkan orang lain, menyampaikan sebuah visi dan demi kebaikan Demi kita kebaikan bersama dan bersama. tujuan kita bersama. Betul. Itulah ada seninya. Ya. Tapi kalau transaksional kan mikirnya, ini gua dapat duit apa enggak? Nah, Ini luar biasa. Disitulah Ini seni ini. Seni di dalam mengelola organisasi. Dan itu tidak hanya 1-2 orang. Betul. Ya kan? Betul. Karena di lingkungan Betul. Pak Sam itu kan banyak unit-unit kerja juga yang lain. Betul. Dan nanti itu kita bahas di episode berikutnya. Kerja-kerja seperti ini kan kerja-kerja kemanusiaan sebenarnya. Tidak ada hubungannya dengan transaksi uang atau apapun. Ya, jadi kalau dalam konteks sistem kerja itu Pak Sam mencoba memperkaya pekerjaan untuk diri dia. Karena dia akan mendapatkan imbalan yang bersifat intrinsik. Kalaupun ada imbalan yang bersifat datang dari luar pemberian, itu mungkin ucapan saja. Ya, kan ucapan terima kasih, hubungan bertambah baik, kita dihargai oleh orang lain, gitu. Itu semua adalah imbalan yang kita peroleh di dalam sistem pengembangan pembangunan sumber daya manusia. Tetapi tidak dikuantifikasikan dalam sejumlah uang gitu, yang sifatnya harus berwujud. Iya, harus ada DP-nya. Harus ada DP. Ini kan berbicara nilai ini kan. Iya, betul. Saya kira begitu penonton Jalan Buku Channel, betapa asiknya kita melihat sosok dan karakter Pak Sam, di mana dia wujudkan sistem tata nilai dalam lingkungan kerja dia itu di dalam kerja-kerja keberpihakan kepada kawan-kawan, kepada staf-staf yang ada di satuan-satuan unit kerja. Betul. Demikianlah sahabat teman-teman Jalan Buku Channel. Kembali lagi nanti kita akan berbincang di dalam tema berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.